Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa YouTube dimanapun Anda berada? Semoga tetap senantiasa dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang darah tinggi atau hipertensi. Kenapa tekanan darah ini tidak boleh kita biarkan selalu tinggi, dan hal ini juga memang sering diabaikan oleh penderita-penderita hipertensi, bahkan juga kebanyakan masyarakat yang bahkan tidak pernah mungkin mengukur tekanan darahnya sama sekali. Jadi ini menjadi hal fenomena yang sangat menarik, karena salah satunya penyebab paling sering yang dapat menyebabkan risiko kardiovaskular event. Nah, kejadian kardiovaskular ini adalah suatu kondisi yang membahayakan, yang menyerang organ-organ pembuluh darah dan jantung. Nah, ini bisa menyebabkan kondisi seperti serangan jantung koroner, ataupun gagal jantung, ataupun kondisi stroke, baik itu stroke karena terjadinya pecah pembuluh darah di otak atau pendarahan otak maupun sumbatan. Masuk juga kebutaan akibat kerusakan retina pada mata, dan juga kondisi gagal ginjal ya. Nah, ini semuanya merupakan salah satu kondisi yang dapat disebabkan oleh penyakit hipertensi, apalagi apabila hipertensinya sudah berlangsung lama, tidak dikontrol atau tidak di manage atau diobati dengan tepat atau dengan baik. Nah, yang jadi lebih perlu kita hati-hati lagi itu adalah karena penyakit darah tinggi itu sendiri itu hampir bisa dikatakan pada awal-awal seseorang itu terkena, dia tidak mengalami kondisi merasakan apa-apa, sampai akhirnya pada suatu saat dia mulai mengeluh kondisi-kondisi yang berat. Apakah sudah jatuh dalam kondisi payah jantung, apakah sudah jatuh dalam kondisi adanya serangan jantung, apakah sudah jatuh dalam kondisi stroke atau kerusakan ginjal dan problem pada retina mata. Nah, jadi hal-hal inilah yang membuat kita perlu sebenarnya untuk lebih aware atau lebih tanggap terhadap kondisi tekanan darah kita. Tidak ada salahnya bagi yang belum pernah untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah, sebaiknya melakukan tekanan darah, apalagi kalau udah usia di atas 40 tahun. Kemudian ada faktor risiko seperti adanya faktor keturunan ya, orang tua yang juga menderita darah tinggi, juga menderita, kita ada faktor risiko seperti obesitas atau kegemukan, lingkar perut yang besar ya, lingkar perut yang lebar. Nah, ini atau gemuk, buncit. Nah, itu juga. Jadi ditambah lagi beberapa faktor, mungkin kalau kolesterol kita atau zat lemak dalam badan kita juga tinggi. Nah, ini sebaiknya kita lakukan rutin untuk mengecek tekanan darah. Perlu kita garis bawahi bahwa tekanan darah yang optimal atau yang normal itu adalah tekanan darah sekitar 120/80 ke bawah ya. Jadi kalau dia melakukan pengukuran tensi, sebaiknya ini juga harus paham juga ya, waktu tekanan darah yang diukur adalah tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Biasanya dilaporkan dengan bentuk berapa per berapa, misalnya 120/80, 110/170. Jadi kalau waktu di tensi selalu tanyakan tekanan darahnya berapa per berapa, karena itu menentukan untuk derajat penilaian pada darah tinggi. Dan tentu saja pengukuran yang ideal atau yang baik itu adalah dikatakan darah tinggi itu apabila sudah dilakukan pengukuran lebih dari 2 kali pengukuran dalam lebih dari 2 kali kesempatan dari waktu yang berbeda ya. Kalau baru 1 kali pengukuran dalam 1 kesempatan tensinya tinggi, ya masih banyak kemungkinan yang lain ya. Jadi harus kita evaluasi dulu setelah dilakukan 2 kali pengukuran dalam waktu yang berbeda,
didapatkan tekanan darah yang masih tetap tinggi, maka bisa dikatakan dia menderita hipertensi atau darah tinggi. Atau dulu dia juga pernah mengkonsumsi obat darah tinggi, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata tekanan darahnya 120 atau 130, tapi ternyata riwayatnya dia adalah mengkonsumsi obat-obat darah tinggi. Itu juga termasuk menderita hipertensi yang sering juga datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian tekanan darah berikutnya adalah yang berkisar antara 120 sampai 139 per 80 sampai 99. Nah, ini dikategorikan per 80 sampai 89 ya. Itu dikategorikan normal tinggi atau borderline atau istilahnya, atau prehipertensi. Nah, ini untuk yang tekanan darahnya adalah antara kisaran 120 sampai 139 dan per 80 sampai 89. Sedangkan penderita hipertensi itu apabila sudah dilakukan 2 kali pengukuran dalam 2 kali kesempatan pengukuran yang berbeda, didapatkan tekanan darahnya selalu 140 per 90 atau lebih ya, maka itu masuk kategori hipertensi. Dan untuk lebih aware terhadap bagaimana kita mensikapi tensi ini, maka dibagi lagi nih penderita hipertensi menjadi hipertensi yang derajat 1 dan derajat 2. Ini banyak sebenarnya pembagiannya, tapi kita yang umum kita mengikuti pembagian 2 kategori, yaitu hipertensi stage 1 apabila tensinya itu sudah berkisar tekanan darahnya 140 sampai 159 per 90 sampai 99. Nah, ini dikategorikan adalah hipertensi derajat 1. Kemudian hipertensi derajat 2 kita kategorikan apabila sudah jadi peningkatan tekanannya itu adalah lebih dari 160 untuk sistoliknya, dan pernya itu lebih dari 100. Itu sudah masuk kategori hipertensi stage 2. Nah, ini nanti sangat penting pembagian-pembagian ini adalah agar kita tahu step-step apa, langkah-langkah apa, dan bagaimana manajemen pengobatannya untuk kasus-kasus dengan hipertensi setelah kita mengetahui derajatnya. Nah, setelah itu maka tentu pada penderita hipertensi ini banyak sekali yang acuh. Kita perhatikan acuh atau menganggap enteng, menganggap remeh tekanan darahnya. Misalkan tekanan darahnya 150, tapi dia belum berusaha untuk menormalkan tekanan darahnya, masih biasa saja. Nah, ini sungguh sangat berbahaya. Dan apabila dia ada hal-hal yang dapat mencetuskan tensinya naik lebih tinggi sampai 160 ke atas atau lebih, bisa sampai 180, 200. Nah, ini tentu sangat berbahaya sekali karena dapat menyebabkan kondisi-kondisi yang kritis. Itu disebut dengan hipertensi emergensi ya. Hipertensi emergensi yang biasanya sudah diikuti dengan adanya tanda-tanda kerusakan target organ atau target organ, baik seperti keluhan mata kabur misalnya, atau keluhan sakit kepala yang hebat, atau mual muntah, atau kelemahan pada bagian-bagian tubuhnya, mulai dari kekuatan yang tidak, kelemahan yang ringan sampai kelemahan yang berat sampai tidak bisa bergerak, atau disebut dengan kondisi hemiparese pada pasien-pasien stroke. Atau juga adanya nyeri dada atau chest pain ya. Nah, ini bisa merupakan satu penanda kemungkinan adanya suatu kondisi serangan jantung. Yang tipikal biasanya adalah nyeri dada sebelah kiri yang mengikuti penjalaran ke lengan kiri, atau bisa juga ke daerah rahang ya, atau pundak kiri, dan juga ada penyebaran yang ke perut bagian bawah, terutama pada mereka dengan usia tua ya, yang seringkali dikelirukan dengan sakit mah. Nah, kemudian faktor-faktor apa sebenarnya yang menentukan tekanan darah seseorang? Tentu banyak sebenarnya varian faktornya, tetapi yang paling umum itu adalah beberapa faktor. Ada faktor-faktor tersebut yang tidak dapat kita modifikasi atau tidak dapat kita ubah. Misalnya adalah peningkatan usia atau umur, kemudian juga jenis kelamin misalnya, kemudian faktor-faktor ini ada juga yang genetik ya,
Dan dengan faktor-faktor yang bisa kita rubah banyak. Misalkan apabila dia seorang perokok atau pengkonsumsi kopi yang berlebihan ya, kemudian juga kadar lemak darah atau kolesterol yang tinggi dalam darah, kegemukan atau obesitas, kurangnya aktivitas fisik atau olahraga, kebiasaan habit makan ya, tinggi garam ya, sangat senang dengan asin-asinan, dan kurang rajin ya mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, karena buah-buahan sayur-sayuran kan banyak mengandung kalium atau magnesium yang juga ini bisa menurunkan tensi atau tekanan darah. Nah, jadi hal-hal seperti ini penting diketahui dan penting juga dalam nanti untuk manajemen terapinya. Kita kembali lagi bahwa karena pasien-pasien darah tinggi atau hipertensi ini banyak yang tidak menyadari bahwa dia ternyata adalah penderita hipertensi, atau juga dia sudah tahu tekanan darah tinggi tapi tidak segera atau tidak berupaya untuk mencari pengobatan karena dia tidak merasakan dampak yang mungkin terlalu signifikan pada dirinya, sedangkan padahal ini sangat berbahaya. Nah, karena itu maka sebaiknya kita sadar untuk melakukan kontrol dengan cara melakukan pengukuran tekanan darah secara mandiri ataupun melakukan ke tempat fasilitas kesehatan yang tujuannya adalah untuk mendeteksi awal. Apalagi bagi mereka-mereka yang usia sudah di atas 40 tahun, ada faktor keturunan atau risiko dari keluarga yang diabetes juga, yang hipertensi juga, kemudian gemukan atau obesitas, lingkar perut yang buncit, kemudian riwayat kolesterol atau kadar lemak darah yang juga cukup tinggi, dan juga hal-hal yang seperti perokok ya dan sebagainya. Nah, jadi penting sekali hal-hal ini untuk diketahui. Nah, apa sebenarnya bahaya dari darah tinggi yang dibiarkan tidak terkontrol atau dibiarkan tinggi? Itu dampaknya banyak sekali, tapi yang paling kita khawatirkan itu adalah apa yang disebut dengan kondisi kardiovaskular event. Mulai dari yang akut sifatnya seperti sindroma koroner akut atau serangan jantung akut yang dapat menyebabkan kematian atau sudden death, mati mendadak, stroke, pecahnya pembuluh darah di otak, kemudian sumbatan di pembuluh darah otak juga menyebabkan stroke, kemudian gagal ginjal karena hipertensi, kemudian kerusakan retina mata, dan penyakit-penyakit pembuluh darah peripher yang lainnya ya, yang berhubungan dengan proses aterosklerosis. Karena pada kondisi tensi yang dibiarkan tinggi itu akan menyebabkan pukulan. Nah, pukulan yang akan diterima oleh struktur pembuluh darah di bagian permukaan pembuluh darah di bagian dalam itu lama-kelamaan dengan tensi yang tinggi akan mendapatkan pukulan yang dapat merusak integritas atau kondisi dari struktur pembuluh darah tersebut, sehingga lama-kelamaan juga terjadilah apa yang disebut dengan disfungsi endotel. Nah, jadi banyak ini kondisi disfungsi endotel yang dapat menyebabkan. Salah satunya adalah selain diabetes itu adalah kondisi hipertensi, di mana apabila sudah terjadi disfungsi endotel atau kerusakan di struktur permukaan dinding pembuluh darah tersebut, maka ini akan merangsang terjadinya pembentukan plak yang lama-kelamaan akan semakin menumpuk. Apalagi apabila dalam darahnya itu juga tinggi juga kadar gulanya, tinggi juga kadar lemak darahnya ya, ditambah dengan faktor-faktor perokok dan lain-lain kondisi yang lainnya. Nah, ini bahkan makin mempercepat kondisi penumpukan plak yang semuanya struktur pembuluh darah ini akan dapat dikenainya, dari pembuluh darah yang kecil sampai pembuluh darah yang besar, yang paling besar dalam tubuh kita. Pembuluh darah kita ini kalau dibentangkan itu sangat luas sekali ya, bisa sampai lebih luas dari permukaan keliling bumi ya. Nah, itu dikatakan begitu karena dari mulai struktur yang paling kecil sampai ke yang paling besar di aorta ya, aorta yang paling besar yang begitu keluar dari jantung, ada aorta, pembuluh darah aorta yang besar, sampai yang paling kecil yang ukurannya lebih kecil dari ukuran rambut, setengah dari ukuran rambut kita. Nah, itu banyak sekali
Jadi hampir seluruh sel-sel tubuh kita ini dijalari oleh struktur pembuluh darah. Apabila ini bermasalah, terjadi aterosklerosis penyempitan, maka tentu akan memberikan dampak keluhan. Nah, yang paling kita kenal yaitu adalah kondisi iskemik, ya, mulai dari nyeri-nyeri ringan sampai kondisi tidak nyaman, ya. Nah, kita bayangkan kalau ini terjadi pada organ-organ vital manusia, ya, seperti pada retina mata, kemudian pada struktur otak, kemudian juga jantung, ginjal, dan struktur organ-organ yang lain. Nah, ini tentu maka sangat berbahaya sekali. Nah, karena itu maka pada penderita yang sudah pernah terdiagnosis hipertensi, sangat penting untuk dilakukan kontrol agar tensinya tidak sampai tinggi dengan cara baik secara non farmakologis tanpa menggunakan obat-obatan maupun dengan menggunakan obat-obatan atau farmakologi. Untuk tata laksana yang bersifat non farmakologi ini mulai dari hal yang sederhana, yaitu dengan cara menurunkan berat badan, ya, menurunkan berat badan. Penting pada penderita yang sudah mengalami obesitas atau kegemukan, ya, program penurunan berat badan sangat penting karena dikatakan penurunan 1 kg berat badan itu dapat menurunkan 1 poin tensi kita, ya. Kalau rata-rata penurunannya bisa 5 kg misalnya dalam 1 bulan, itu juga bisa menyebabkan penurunan tensi bisa sampai 5-10 poin penurunannya, ya. Jadi lumayan, dengan menurunkan berat badan sudah bisa menurunkan tensinya, ditambah dengan menurunkan asupan garam. Nah, kalau pada asupan garam itu pada kondisi yang biasa itu dikatakan kita kurangi asupan garam kita 25% dari asupan yang biasa kita konsumsi. Rata-rata yang direkomendasikan untuk konsumsi garam itu sekitar pada orang normal itu sekitaran 2000 mg, itu setara dengan 1 sendok teh garam, ya, untuk setiap harinya. Nah, itu kita kurangin 25%-nya atau 50%, ya, kisaran antara 1000 sampai 1500 yang boleh dikonsumsi dalam setiap harinya, atau setara dengan setengah sampai dengan 2/3 sendok teh garam, ya. Nah, ini untuk membantu menurunkan juga tensi. Kemudian selain itu juga kita dianjurkan untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar, yang kaya dengan antioksidan, ya, baik vitamin C, kemudian mineral, ya, seperti kalium dan magnesium, yang ini berfungsi untuk juga bisa mengkontra atau menurunkan tekanan darah kita. Karena itu maka sangat dianjurkan sekali penderita-penderita hipertensi untuk melakukan diet yang tinggi serat, buah-buahan, dan juga rendah garam, kemudian rendah lemak, atau lagi dengan mengurangi konsumsi lemak. Karena sebenarnya dalam konsumsi kita sehari-hari, tubuh kita ini hanya memerlukan 30% konsumsi lemak dalam sehari. Itu sebenarnya setara dengan paling tidak 5-6 sendok minyak, ya. Jadi lemak ini sebaiknya kita pilih yang nabati, ya, bukan yang hewani. Kalaupun untuk yang hewani itu lebih dianjurkan konsumsi ikan, kemudian ayam juga boleh, ya, tapi untuk daging merah seperti kaki 4, ya, itu sebaiknya dibatasin atau dikurangi atau bahkan dipantangi sama sekali pada penderita hipertensi, karena itu dapat cepat meningkatkan tensi, termasuk juga seafood seperti udang-udang, ya, cumi, ya, dan lain-lainnya. Karena di dalam seafood ini kadar lemak dan kadar garamnya juga sangat tinggi, ya, sama dengan daging merah kaki 4, ya, itu juga tinggi mengandung garamnya dan juga lemaknya, hingga ini bisa menyebabkan juga penaikan tekanan darah, terutama bagi mereka yang sudah terdiagnosis atau sudah terdeteksi adanya tekanan darah tinggi. Nah, jadi dengan melakukan hal-hal yang sifatnya non farmakologis ini pun sudah mampu sebenarnya bisa mengurangi tekanan darahnya. Nah, jadi untuk mereka yang sudah terdiagnosis menderita hipertensi, kemudian mengatur pola makan, kemudian sudah melakukan aktivitas fisik atau olahraga, sudah mengurangi konsumsi, batasi garam, kemudian juga
pola-pola yang lain sudah dikerjakan tapi masih juga, maka tentu ini memerlukan penanganan secara farmakologis, yaitu dengan memberikan obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokternya. Apakah kemudian obat-obatan ini akan terus dikonsumsi? Iya, pada penderita hipertensi dia harus rutin mengkonsumsi obat untuk menjaga jangan sampai tensinya naik, karena ini dapat memberikan dampak yang banyak sekali pada organ-organ vital. Karena itu maka pesan kita bagi mereka yang sudah menderita hipertensi atau terdeteksi hipertensi, sebaiknya menjalankan pola yang telah kita sebutkan tadi, yaitu menjaga pola makan dengan memperbanyak makanan yang mengandung serat, sayuran, buah-buahan segar ya, yang kaya antioksidan, kemudian juga menurunkan asupan garamnya, kemudian juga rajin berolahraga, aktivitas fisik untuk membakar lemak ya dalam badannya, kemudian juga menurunkan kadar kolesterolnya dengan menjaga makan yang berlemak, mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak seperti daging kaki empat ya, kemudian lemak-lemak yang lain ya seperti siput, dan banyak konsumsi makanan yang lainnya. Kemudian juga mengkonsumsi secara rutin obat-obat yang dianjurkan oleh dokter atau medis tempat ya. Dan ini penting karena kebanyakan penderita hipertensi hanya mengkonsumsi obatnya pada saat tensinya naik, sedangkan pada saat dia tensinya sudah dilihatnya turun, dia tidak mengkonsumsi obat lagi. Ini adalah hal yang sangat keliru, karena ini justru sangat berbahaya, karena dia akan dapat menyebabkan efek yang disebut dengan efek roller coaster, di mana tensinya ini bisa naik melonjak tinggi, kemudian bisa turun, kemudian tinggi lagi, turun. Nah, ini disebut dengan fenomena roller coaster. Karena itu maka sangat penting kita untuk mengatur jangan sampai tensinya ini naik seperti tersebut, karena itu akan lebih berbahaya, lebih mudah terjadi kerusakan disfungsi endotelium pada pembuluh darah apabila dibiarkan fenomena roller coaster ini, karena dia sangat cepat sekali merusak dinding pembuluh darah yang akan berdampak akibatnya begitu dia sudah terjadi kerusakan, maka akan diikuti dengan reaksi berantai yang menyebabkan proses yang disebut dengan aterosklerosis, di mana aterosklerosis ini akan menyebabkan darah menjadi kaku, menyempit, sehingga dapat berdampak pada terjadi sumbatan bagi dia pada pembuluh darah yang memperdarahi organ-organ vital kita. Kemudian juga bisa menyebabkan mudah robek atau mudah pecah. Nah, ini bisa bayangkan apabila robek yang di otak bisa menyebabkan kondisi stroke. Jadi sekali lagi kita pesankan, jangan abaikan tensi yang tinggi, terutama pada penderita hipertensi. Kemudian bagi yang belum pernah mengukur tensinya, sebaiknya melakukan pengukuran ya. Kemudian juga dapat memperbaiki pola-pola hidup ya atau lifestyle-nya agar tidak menjadi faktor predisposisi atau faktor risiko. Saya kira demikian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, dan komen serta subscribe channel ini. Mudah-mudahan dapat senantiasa memberikan wawasan bagi kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.